Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Angga. Di sini kita akan membahas mengenai ilustrasi digital, media pembelajaran dan juga konten edukasi. Pada video sebelumnya tentu teman-teman sudah menonton ya bagaimana cara membuat aset layout menggunakan Adobe Photoshop. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih membuat program aplikasi menggunakan software Construct 2. Oke, karena mungkin bahasanya di sini cukup panjang, sepertinya akan dibagi menjadi 2 video ya. Dan mungkin akan saya berikan poin-poin selama dalam tutorial ini, jadi teman-teman bisa lebih mudah aja. Yang pertama nanti tentu bagaimana cara menginstal Construct 2-nya ke dalam laptop kita. Jadi teman-teman nanti bisa mendownload di kolom deskripsi ya filenya. Untuk file ini kayaknya Construct 2-nya masih bajakan, tapi kalau teman-teman di sini punya uang lebih silahkan beli yang aslinya. Terus setelah kita menginstal, nanti juga ada tutorial bagaimana men-setting awal tampilan Construct 2-nya, nanti bagaimana men-settingnya, terus bagaimana kita memasukkan layout yang sudah kita ekspor dari Photoshop itu ke dalam Construct 2, bagaimana menatanya dan semacamnya, sampai bagaimana cara kita memberikan program dasar pada aplikasi kita. Program dasarnya dia meliputi memindahkan layout, memberikan suara, memberikan musik, membuat tombol exit, kemudian membuat gerakan animasi pada gambar karakter dan juga tombol, dan juga membuat layar pop-up. Kayaknya itu aja yang akan saya jelaskan pada tutorial kali ini. Oh iya, untuk Construct 2 ini saya banyak terbantu dari tutorialnya YouTube Lemaudev. Jadi kalau teman-teman juga sangat tertarik sama Construct 2, silakan teman-teman berkunjung ke YouTube-nya channel Lemaudev. Di situ saya juga cantumkan di deskripsi aja. Itu banyak sekali membahas tentang Construct 2 dan saya juga banyak belajar dari masnya di sana ya. Jadi teman-teman silakan berkunjung kalau teman-teman mau belajar lebih. Gitu aja, silakan teman-teman menyimak videonya, semoga juga paham. Untuk proses penginstalannya itu cukup mudah. Jadi di dalam foldernya itu ada file 3 file ini, kita klik folder ya, file yang exe. Oke. Oke, kita tekan yes. Kita accept, next, yes. Ini pilih aja punyaku 64 bit, next aja, install. Nah, kita tunggu sampai selesai install. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Construct 2. Nah, untuk pertama kali, step pertama kita akan men-setting terlebih dahulu Construct 2 kita. Nah, kita bisa menekan file, kemudian new. Nah, di sini silakan teman-teman pilih yang sesuai dengan project kita. Nah, untuk kali ini kita akan pakai project yang HD 720p dan bentuknya landscape atau bentuknya seperti ini ya. Tidur gitu istilahnya. Kalau potret itu yang berdiri. Nah, landscape. Kita klik open. Oke. Nah, di sini akan muncul 2 tab ya. Di sini ada layout 1 dan event sheet 1. Layout 1 adalah gambar dari tampilannya, sedangkan event sheet adalah kode pemrogramannya. Nah, ini sambil tak jelasin. Jadi di bagian atas di sini ada tombol home. Di sini kita bisa undo, redo, bisa delete. Kita bisa memutar simulasinya, dan ada ini. Di sini saya jarang banget ya pakai ini ya. Jadi kalau mau ganti temanya itu kita bisa ke style di sini. Nah, seperti ini kan bisa ganti tampilan aplikasinya. Nah,
Nah seperti itu, saya jarang banget pakai yang di atas ini. Nah kemudian ada properties. Nah di properties ini adalah apa ya namanya ya, settingan kita, properties settingan aplikasinya. Di sini kita bisa isikan nama aplikasinya, misal Sejarah Indonesia. Oke, versinya 1, deskripsinya aplikasi Sejarah Indonesia untuk kelas 5 SD. Nah untuk company ini silahkan teman-teman juga isi, misal ini company saya misal Edu Seru, kemudian motornya saya nggak CTRL. Usahakan ID-nya itu nggak usah yang aneh-aneh teman-teman, cukup huruf aja, nggak usah besar kecil aja semuanya, yang simpel pokoknya. Ini akan membantu teman-teman waktu ekspor nanti. Autor itu namanya, nah saya email, oke website, kalau punya website teman-teman silahkan isi. Nah untuk first layout di sini adalah layout pertamanya. Nah layout pertama kita bisa isikan layout 1 atau layout yang ini ya. Newsletter ini biarkan saja. Nah preview browser di sini teman-teman silahkan, ini tuh untuk melihat atau mensimulasi aplikasi kita ya. Pakai browser juga bisa. Di sini saya pakai pakai Edge ya. Ini udah biarkan saja. Nah oke. Nah sekarang kita fokus di tengah sini. Di tengah sini itu adalah tampilan dari apa ya namanya, tampilan aplikasi kita. Nah untuk melihatnya kita bisa kontrol sama minus ya untuk zoom out, atau bisa tekan kepencet. Bisa zoom out lewat sini. Oke teman-teman, nah di sini adalah layer layout 1. Nah kita bisa klik di sini. Untuk zoom out kita bisa klik ke view, kemudian pilih zoom out, atau teman-teman bisa pakai mouse, pakai kontrol sama scroll ke atas, atau kontrol plus tombol keyboard plus untuk zoom in, minus untuk zoom out. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ada garis di sini, itu artinya layar kita itu cuma sampai segini sebenarnya. Nah di sini tuh nggak kepakai. Jadi biar lebih mudah, teman-teman klik di sini di layar putihnya ini. Kemudian di samping kiri ada layout properties. Di layout size itu kita setting, karena ukuran kita tadi itu 720p, jadi ukurannya 1280, spasi 720, enter. Nah di sini udah pas teman-teman. Udah pas, ini ukuran yang akan tampil, jadi nggak ada garisnya lagi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada layers, tab layers dan layers project di sini. Nah, mungkin kita kesini dulu ke project dulu. Nah, layout itu adalah tampilannya ini, bisa kita rename aja teman-teman, biar lebih enak. Rename, misal ini menu awal, enter. Ini juga kita ganti nih, menu awal, enter. Nah jadi ada layout sama sheetnya, event sheet ini buat programnya. Nah di Construct 2 itu cuman ini kok yang dipentingkan loh, yang paling penting. Nah kita langsung aja ya ke step yang kedua. Step kedua adalah kita menata layout dan gambar yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, langsung saja di sini. Ini adalah tombol dan gambar yang sudah saya persiapkan pada tahap sebelumnya. Jadi di sini kita akan memasukkan pertama background dari aplikasi kita. Di sini saya masukkan gambar ini, kita drag and drop aja ya, ditarik, seret, taruh di sini. Oke, udah keluar di sini, kita sesuaikan teman-teman. Nah supaya filenya itu nggak kita bisa tarik di pojok sini ya. Nah ini kita bisa sesuaikan dulu.
Oke, seperti ini. Nah, kita coba ke bagian layers ini. Nah, supaya mempermudah kita, jadi gambar itu isinya ada di layer 0 ini. Kita namai saja, kita klik ini rename layer, kita tulis BG atau background. Kemudian kita tambah lagi plus. Kita klik layer 0, kita tulis di sini tombol. Yang mana isinya nanti ini adalah tombol-tombol, teman-teman. Nah, udah kita klik, sekarang kita mulai masukkan tombol-tombolnya. Di sini ada tombol materi. Oke. Ada tombol evaluasi. Oke. Kemudian ada tombol keluar. Ada tombol informasi. Oke, sementara ini dulu kita tata, teman-teman. Cara natanya juga sama aja, kita tata aja sesuai dengan konsep kita ya di awal, seperti ini. Nah, ini untuk tombol. Kemudian kita bikin lagi ini untuk gambar ya. Untuk gambar di sini seperti judul, misalnya judul. Oke, ini besar, kita kecilkan. Nah, supaya ukurannya nggak rusak, kita sambil tekan shift. Nah, seperti ini kita besarkan. Oke, sip. Seperti ini. Kita masukkan juga ini. Oke, nah ini juga kita tekan tombol shift. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Nah, seperti ini. Oh ya, juga tombol musik. Musik. Oke. Musik di sini tuh ada dua ya. Nah, kita pilih aja musik kedua kayak gini. Nah, yang muncul cuma satu karena di sini itu kayak ada di dalam sini. Kita double klik akan muncul dua seperti ini. Untuk programnya nanti terakhir aja untuk program tombol musik ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilan awalnya. Kita lanjut ke layar yang selanjutnya. Jadi kita tata layarnya. Nah, untuk pelatihan kali ini supaya lebih simple juga mempersingkat waktu, yang kita tata adalah menu awal, menu materi, terus menu informasi. Udah itu aja ya. Untuk evaluasi itu di video selanjutnya aja ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, untuk membuat layout baru, kita cukup menekan di sini di folder layout, kita klik kanan, kemudian add layout. Nah, di sini pilih add event sheet supaya untuk sheet pemrogramannya juga keluar. Nah, kita tulis aja di sini materi. Kita akan buat layer materi. Ini juga di rename materi supaya kita lebih mudah. Jangan lupa kita klik ini juga lagi materi. Kita klik kanvasnya. Karena ukurannya ini belum sesuai, kita sesuaikan dulu. 1280, spasi 720, enter. Oke, kita zoom out. Nah, di sini. Oke. Nah, ini akan jadikan kita layar materi. Yuk kita sekalian coba tata lagi. Ini untuk materinya. Oke. Jangan lupa ya, ini juga ditata BG. Kita plus lagi, kita bikin tombol. Nah, diisi di sini ada kiri. Oke, ada kanan. Oke, ada musik juga. Musik nanti kita copy yang dari sebelumnya aja. Ada saya paham ini sepertinya nggak usah ya. Kita tombol beranda. Ya, kurang lebih itu dulu aja. Ini kita tata di sini, nanti di kiri, ini di kanan, ini di sini. Oke, nah misal kita mau mengcopy tombol yang udah pernah ada ya, kayak musik ini kan udah ada. Kita Ctrl C aja, terus kita paste di sini. Nah, klik, nah di sini udah keluar. Karena nanti fungsinya juga sama aja gitu loh, musiknya sama, cuman tombolnya juga masih sama juga, jadi copy aja. Oke, kita sesuaikan.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk tombol materinya, teman-teman. Kita akan fokus di sini dulu ya, menu awal sama menu materi. Setelah kita menata layout, di layout menu awal dan juga materi, kali ini kita akan memberikan fungsi sederhana, yaitu ketika kita menekan tombol materi akan langsung masuk ke materi akan masuk ke layar materi, seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman persiapkan ini dulu. Kita ke layar project. Di sini kita klik kanan object types, kita bikin add new folder, add new subfolder ya. Kita namain fungsi. Oke, nah di sini kita klik kanan lagi, kita insert new object. Kemudian kita pilih, ada 3 ya sementara ya, ada touch, insert. Oke, ada touch, kita lagi insert new object lagi. Ini untuk touch itu fungsinya untuk menekan, kemudian kita audio, ini untuk memberikan suara tombol, suara latar, kemudian browser mana browser, ini browser itu fungsinya untuk keluar dari aplikasi. Oke, kita langsung sudah siap semuanya, ada audio, browser, sama touch itu dulu. Kita ke menu awal programnya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa klik aja di sini di event sheet, kemudian menu awal. Nah, di sini di add event kita klik, kita pilih fungsi, kemudian kita pilih touch, double klik. Nah, di sini kita pilih yang on touch object. Ketika objek disentuh, objek apa yang disentuh? Kita pilih materi, kemudian kita done. Di sini ada tulisan touch ketika materi disentuh. Nah, add action. Terus kenapa? Terus apa yang terjadi? Kita pilih sistem. Kita kan mau pindah ke layout materi ya teman-teman. Berarti kita pilih sistem, go to layout. Di sini kita pindah ke layer materi. Dan gitu. Nah, kita coba ke materi. Di sini di materi kita ada tombol beranda. Nah, kita buka materi, kodenya materi, event sheetnya materi, sama add event, fungsi, touch, untouch object, kemudian klik to choose. Kita pilih tombolnya beranda, kita done. Actionnya apa? Kita pilih sistem, go to layout, pilihnya menu awal, done. Nah, di sini fungsinya ketika kita menekan beranda itu akan kembali ke menu awal. Oke, kita sambil coba. Kita play ya. Di sini kita bisa menekan run layout atau di sini juga bisa. Nah, ini dia. Ini tampilan dari aplikasinya. Kita coba fungsinya. Ketika kita tekan tombol materi akan masuk ke materi, ketika kita tekan beranda akan masuk ke beranda, seperti itu. Kita minimize aja. Oke, kita coba tombol-tombol yang lainnya ya teman-teman. Misal ketika kita tekan keluar, itu akan keluar dari aplikasi. Kita kembali lagi di sini. Berarti kita ke fungsi dulu, ke touch dulu, pilih tombol keluar, done. Actionnya apa? Nah, kalau keluar kita bisa pakai fungsi browser. Nah, di sini kita akan pilih close actionnya. Jadi browse kemudian close. Oke, ketika kita tekan tombol keluar, itu akan keluar. Nah, keluar seperti itu. Tapi nanti sebelum kita langsung keluar, itu akan muncul pilihan apakah Anda yakin ingin keluar aplikasi, ya tidak. Nah, seperti itu. Tapi itu nanti aja ya. Nah, pokoknya di tahap ini teman-teman silahkan kalau punya layout informasi, layout evaluasi, silahkan bikin dulu, ditata dulu, kemudian bikin fungsi seperti ini. Di touchnya ke objeknya, kemudian pilih sistem, terus pilih go to layout, terus pilih kemana tuh, dipencetnya.
Nah, simpel kan seperti itu. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memberikan suara tombol. Ketika tombol dipencet itu akan mengeluarkan suara, baru dia berpindah ke layout selanjutnya. Nah, caranya adalah kita ke project, kita ke sounds. Nah, kita klik kanan di sini, kita import sound. Sebelumnya teman-teman juga sudah mempersiapkan suara tombolnya. Nah, di sini ada recommended format yang direkomendasikan. Ada WAV, WAV, VLAC, OGG di sini. Nah, jadi teman-teman formatnya di-convert ke situ dulu ya. Nah, di sini saya cari dulu skripsi. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suara tombol. Ya, suara tombolnya. Jadi kita klik aja button ya di sini. Kemudian klik import. Oke, di sini akan muncul button.ogg. Kemudian cara masukkannya, kita ke menu awal yang codingnya, padahal nggak coding ini, fungsi ya. Nah, di sini misal kita akan memberikan suara pada ini ya, materi add action. Di sini kita ke fungsi, nah kita ke audio, kita pilih play. Kita pilih audionya itu tadi namanya button. Nah, ini karena cuman sekali pencet sekali bersuara, kita not looping, volumenya 0 aja. Ini udah lumayan keras, tagnya nggak ada, kita done aja. Nah, kita pengen audionya itu keluar dulu baru pindah sistem. Jadi ini kita tarik aja ke atas seperti ini. Begitu juga di tombol browser. Nah, kita pengen nge-copy ke sini kan. Nah, supaya lebih gampang, kita klik ini. Kemudian kita sambil pencet CTRL pada keyboard, sambil kita drag ke bawah. Nah, ada garis hitam di atas ini. Nah, ini dilepas. Itu udah sambil ngopi. Atau kita copy aja, Ctrl C di sini. Nah, ini kan kita juga punya tombol nih di materi, di tombol beranda. Kita klik di sini, kita Ctrl V. Nah, udah muncul juga, ada ke copy. Kita naikin aja ke atas seperti itu. Oke, kita coba play lagi. Oke, coba ya. Nah, suara dulu baru ke layar. Seperti itu. Tit keluar. Mantap. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, baik teman-teman, kita tadi sudah memberikan suara pada setiap tombol. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsi mute dan unmute pada tombol musik. Jadi di sini kita akan masukkan musik latar pada aplikasi kita. Nah, langkah pertama adalah kita menuju project. Kita scroll down ke bawah, kita pilih musik, kita klik kanan, import musik. Jadi di sini teman-teman sediakan musik latar, background musik yang berformat OGG juga. Jadi teman-teman semua filenya kalau mau aman ya convert aja itu ke OGG, ke WAV, seperti itu. Kita pilih musik latar, kita import, kemudian oke. Nah, di sini musik latar sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat fungsinya. Di sini kita masuk ke menu awal event sheet-nya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik add event, system, kemudian pilih on start of layout. Kita double klik. Oke, udah seperti ini. Kemudian kita klik kanan di sini, kita add, kemudian pilih add blank sub event atau tekan tombol B. Tekan tombol B di sini juga bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, kita perlu dua seperti ini. Kemudian kita pilih double klik di sini. Kita pilih fungsi, kita masukkan audio. Nah, di sini kita pilih is tag playing. Nah,
di tag ini, di antara dua petik ini kita tulis musik, MUSIK, kemudian dan seperti ini. Kemudian kita klik kanan di sini, kemudian pilih invert. Teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian kita pilih add action, kita pilih ini fungsi audio, kemudian pilih stop all. Oke, lagi kita add action, fungsi audio, kita pilih play. Nah, di sini kita audio file kita pilih yang sudah kita masukkan, yaitu musik latar. Karena musik latar kita bisa looping aja. Nah, untuk volume 0 aja nggak apa-apa, atau kalau mau lebih rendah suaranya kita bisa pilih minus 5, minus 10. Kita coba minus 5 dulu. Nah, di tag ini kita tulis juga musik gitu, enter. Nah, ini kita hapus dulu aja. Di sini kita klik kanan, di sini kita add, kemudian add else. Nah, kemudian ini dua action ini kita copy ke sini. Caranya kontrol, tekan tombol kontrol, kita klik drag, kemudian taruh di atas ini. Pastikan ada garis hitamnya di sini, lepas. Oke, kayak gini. Langkah selanjutnya kita membuat global number. Kita klik kanan di sini, add global number, kita pilih misal button musik, numbernya 0, kita oke saja. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi sentuhnya. Kita add event, kita pilih fungsi, pilih touch, on touch object, pilih yang tombol musik kita. Oke, kemudian dan seperti ini. Nah, kemudian kita add action, kita pilih musiknya, tombol musik. Kemudian kita pilih yang paling bawah, move to layer. Kita pilih 0, kemudian dan. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa klik kanan, add event, kemudian blank sub event. Nah, di sini kita bisa menambahkan sistem compare variable. Kemudian di sini ada button musik, ini sama, ini juga 0, kemudian dan. Oke, teman-teman, kita udah jadi ini. Kemudian kita add action, pilih sistem, kemudian set value, kita pilih 0, kita pilih 1, di sini tulis 1, kita dan. Lagi di sini kita add action, fungsi audio, kita pilih di sini unmute, kita pilih set muted di sini, set muted, kita pilih unmute. Tagnya apa? Tagnya di sini musik pakai K. Kita pilih lagi di sini, kita tombol lagi, kita set frame di sini, set frame kita pilih 0. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bikin else-nya lagi nih. Kita klik kanan di sini, add, kemudian else. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, kita tekan tombol kontrol, tarik ke bawah, lepas. Nah, ini adalah kebalikan dari ini. Jadi kita bisa atur ini value 1 jadi 0, unmuted jadi muted, ini jadi 1, dan kita sudah jadi. Nah, seperti inilah fungsi dari tombol on off musiknya. Kita coba ya. Nah, ini musik latar sudah keluar. Coba kita klik ya. Nah, di sini off, tekan lagi on, lanjut lagi. Nah, kalau misal kita masuk ke materi ya, nah di materi ini kita nggak bisa nih memfungsikan tombol yang di sini. Musik latar juga masih jalan,
Jadi caranya kita bisa mengcopy fungsi touch ini ya, di copy saja, Ctrl C, kemudian taruh di sini.